wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan di sini siapa yang mungkin Pak? Silakan Anda pimpin dengan bacaan basmalah. Ayo mulai pembelajaran ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Lanjut. Kira-kira masih ada teman yang di luar sekarang? Atau sudah cukup? Coba. Cukup. Ya. Kita lanjutkan dengan absensi. Patan ada? Ada Pak. Alika, Aurelia, Cesa, yang ikut Olimpiade tadi. Kemudian Selvila, Fajri, Ika, Vicky, Isra, Kansa, Lutfia, Monica, Alsil. Saya kita sensi dan ada hal-hal yang perlu juga diperhatikan sebelum kita mengawali pembelajaran ini lebih lanjut. Tahu yang tampilkan depan ini apa? Nah, quotes namanya, atau kata-kata motivasi. Ada hal yang perlu kita perhatikan untuk menambah motivasi kita belajar ke depannya, di mana kita harus yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya. Jadi hari ini kita disuruh untuk bermimpi, silakan bermimpi dengan indah apa hal yang ingin kita capai ke depannya. Maka suatu saat dari mimpi yang sudah ada tadi, ada suatu keberanian kita untuk menggapai impian tersebut. Bisa dipahami? Jadi orang-orang yang tidak mau bermimpi atau takut bermimpi, jangan mengharapkan dengan masa depan yang cerah. Jadi konsepnya adalah berani bermimpi, berani mewujudkan. Bisa dipahami? Kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan juga, ini hal yang akan kita kupas hari ini. Nah, kira-kira gambarnya tampak jelas di depan. Kira-kira dari gambar yang ada di sini, apa yang tergambar oleh pikiran kita dulu? Apa yang bisa? Gambar pertama apa? Terang. Nah, gambar yang kedua? Game. Yang gambar ketiga? Ya, bentuk-bentuk maksiat ya. Oke, di sini tergambar tentang pergaulan bebas dan zina. Gambarkan dari 4 gambar ini, apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Apa yang bisa? Apa? Perbuatan buruk. Nah, oke, ada yang lain lagi? Itu dia semua. Dan adalah iman. Paham? Orang berbuat buruk itu karena iman yang tidak ada. Orang nanti berbuat baik itu karena iman itu ada. Sabar. Jadi beberapa bentuk cuplikan gambar di sini ini menandakan bahwasanya keimanan kalau sudah tidak berada dalam diri seseorang, ini yang terjadi. Nah, akan terjadi perangan, kemudian akan menuruti hawa nafsu dan dibutakan oleh permainan saja. Kemudian akan banyak timbul bentuk perbuatan-perbuatan maksiat lainnya seperti pergaulan bebas dan zina. Kemudian cenderung segala bentuk permasalahan diselesaikan dengan cara yang seperti itu. Sabar. Itu karena iman yang tidak ada. Jadi sebenarnya yang pengaruh kami hidup ini adalah Oke, kita lihat. Ini hubungannya nanti. Nah, dengan gambar-gambar yang Bapak sampaikan di awal tadi, sebenarnya kita
mempelajari tentang permasalahan syu'abul iman. Bisa dipahami? Lanjut, sebagai bentuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai ke depannya. Jadi nanti setelah kita mempelajari cabang-cabang iman tadi, ini kan harapannya semua kita mampu menjelaskan cabang-cabang iman itu apa saja, kemudian mampu menjelaskan dalil-dalilnya, kemudian mampu menjelaskan macam-macam cabang iman itu sendiri, terakhir mampu untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan terhadap semua cabang-cabang iman yang ada. Setelah kita ambil satu persatu, kemudian kita identifikasi inilah beberapa bentuk cabang-cabang iman dengan kelompok masing-masing sampai pada manfaat. Bisa dipahami sampai di situ? Nah, ini beberapa bentuk cabang iman yang ada. Nah, kemudian kita lihat di sini problematika yang ada dari beberapa kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita terhadap perkembangan iman, di mana iman itu bisa naik dan turunnya yang mempengaruhi ini. Beberapa bentuk yang dapat mempengaruhi kadar iman kita, ada saling mendengki, kemunafikan, tipu muslihat, penyerangan kaum kafir, dan hawa nafsu. Sekarang inilah yang akan kita bahas bersama-sama secara berkelompok, kemudian ditampilkan di depan tanpa meninggalkan kaitan dengan materi kita hari ini. Bisa dipahami? Sekarang kita bagi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah ada kemarin. Silakan nanti duduk sesuai kelompoknya, bahas dahulu materinya, nanti setelah itu baru kita presentasikan. Ada dipahami tugas hari ini? Bisa dipahami dengan jelas? Silakan kita atur kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Kembali kita lanjutkan. Nah, silakan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di kelompoknya masing-masing, membahas tentang materi kita tadi, permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan keimanan yang menjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ambil bukunya, bahas, kemudian buka HP-nya. Kalau ada referensi yang bisa diambil dari HP, silakan dibuka. Kalau ini pembikinnya boleh ya pakai kanvas seperti yang kemarin ya, buka aplikasikan. Nanti tolong juga ya di Canva itu dibikin nama-nama kelompoknya biar jelas. Atau boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang mengatakan yang sudah berminggu berjalan hari dan tidak berlangsung dan tidak iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amanah berminggu imanan yang berarti beriman atau percaya. Iman berbahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, dan keteguhan. Iman yang terdiri dari 6 pilar seperti di atas memiliki beberapa bagian yang perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan dengan sebenarnya. Namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan. Baik, kemudian presentasi dari kelompok 3. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Apa problematika penting kita Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan satu-satu. Jabaran dari dokumen yang sudah dimiliki yaitu kecenderungan sebagai masyarakat yang terdiri dan memiliki apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan merupakan sebab munculnya sikap hasut yang kemudian merupakan berbagai hal dan kenikmatan yang diperoleh orang lain tersebut menjadi kita mereka tidak memadai. Oke, sudah cukupkan untuk penampilan pertama. Silakan kita kasih aplaus untuk yang tampil lebih dahulu. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dua, silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan 11 hakikat dan memberikan keterangan dengan Syu'abul. Dengan sesi awal yang ketiga, oleh saya dari Berbeda Hakim. Saya akan menjelaskan tentang menjaga kehormatan. Pengertiannya adalah menjaga kehormatan adalah sikap yang dapat menjaga seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik yang dilakukan oleh tangan, lisan atau kedua-duanya. Bentuk perilakunya adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang dilihat. Dua, menjaga aurat baik di dalam maupun di luar rumah. Tiga, menjaga diri dari perbuatan bebas. Manfaatnya, jika kita mampu menjaga diri dan menjaga diri, maka kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mulia di hadapan manusia. Sekian hasil diskusi kelompok dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Dipa. Saya dari Pasal Sabila dari kelompok 5 ingin bertanya, apa manfaat dari menutup aib orang lain? Aib orang saya akan menjawab pertanyaan dari Caca. Manfaat menutup aib orang lain adalah menyelamatkan kita dari petaka dan dosa. Menutup aib orang lain akan membuat seseorang bersejahtera. Saya merasa puas. Ada lagi yang lain yang akan mengajukan pertanyaannya? Cukup? Silakan. Tutup. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, terima kasih untuk kita semua yang sudah tampil menampilkan hasil presentasinya tadi ya, hasil diskusi yang berkaitan tentang cabang-cabang iman atau syu'abul iman. Dari sepanjang yang disampaikan oleh temannya tadi, lewat diskusi kita, kira-kira sebagai bentuk kesimpulannya, apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Siapa yang bisa? Yang pertama siapa? Setiap manusia dilahirkan dalam fitrah yang sama. Apa di sana fitrahnya? Yaitu memiliki keyakinan tentang zat yang maha kuasa. Iya ya. Jadi fitrah manusia yang sama dilahirkan itu adalah sama-sama memiliki keyakinan. Jadi semua manusia yang terlahir ke atas permukaan dunia ini pada dasarnya itu adalah manusia yang memiliki keyakinan. Oke, dapat kita petik kesimpulan dari yang sudah disampaikan tadi, bahwa iman adalah dimensi pokok yang harus dimiliki oleh semua umat Islam. Paham? Dan kemudian iman dapat diketahui melalui ini tadi, keyakinan, lisan dan perbuatan. Kemudian keimanan seseorang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Terakhir, iman memiliki lebih daripada 60 cabang yang harus kita pahami demi peningkatan iman itu sendiri terhadap keyakinan-keyakinan yang sudah ada yang kita lakukan dalam bentuk semua perbuatan melalui ibadah. Sampai situ paham dengan kesimpulan kita hari ini? Jadi itu sebenarnya titik fokus kita, kenapa kita harus mempelajari lebih lanjut tentang cabang-cabang. Sebelum kita tutup pembelajarannya, ini untuk menguji sejauh mana kita memahami tentang materi
kita pelajari tadi. Apa namanya? Akses. Nah. Jadi untuk menguji pengetahuan kita, silakan dikeluarkan kertas. Kira-kira dari sejauh paparan yang kita bahas tadi terkait dengan syu'abul iman sebagai refleksi bagi kita semuanya, kira-kira dari apa yang sudah kita pahami dengan refleksi yang ada di depan ini, jawabannya cuma dua ya, ya atau tidak. Nah, untuk yang pertama, apakah sudah memahami dengan makna dari syu'abul iman itu? Ya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, apakah kamu merasa bahwa materi syu'abul iman ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, apakah kamu merasa bisa menerapkan dari semua cabang iman yang sudah disampaikan tadi? Salah satunya yang bisa kita terapkan. Saya kepada Tuhan. Gimana tadi? Ada 11 tadi kan yang sampaikan? Ya, setidaknya ikhlas ada menjadi salah satu kunci pokok yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya sekarang ini, ikhlas dalam belajar. Ada ikhlas dalam belajar? Untuk minggu depan, kita mempelajari tentang muamalah lagi, yaitu berkaitan tentang masalah ekonomi Islam. Jadi tolong dibahas di rumah, dipahami, dibaca-baca bukunya dengan materi yang lain pun juga boleh, terkait tentang permasalahan perbankan syariah, koperasi syariah, kemudian asuransi syariah. Bisa dipahami? Sekian dari Bapak untuk pelajaran hari ini, mudah-mudahan diberkahi kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.